أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tuhfatur Rasyidah fi Tawdhih al-Mabadi' al-Mufidah, yaitu pelajaran mustalah hadis bagi para pemula yang insyaallah taala bisa dikatakan sudah mewakili kalau seandainya memahami isi kandungan kitab yang dirangkum dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Al-Fadil Abdullah Al-Riyani wafaqahullah. Naam. Terakhir kita ambil kemarin adalah seputar hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Kesimpulannya, hadis mutawatir ataupun ahad itu pembagian yang muncul belakangan, bukan pembagian terdahulu. Oleh karena itu jangan sampai bingung, tertipu dengan gaya orang-orang aklaniun yang mereka mengatakan kita nerima kalau hadisnya mutawatir. Tapi kalau hadis ahad kita enggak menerimanya katanya. Kita katakan keliru. Mutawatir atau ahad itu bukan ukurannya. Ukurannya adalah sahih atau tidak. Karena mutawatir pun juga ada yang dhaif. Paham ya? Karena yang namanya para pemalsu hadis kan banyak. Kemudian yang ahad pun juga, nah barakallahu fikum, yang dhaif juga ada, yang sahih juga ada. Jadi patokannya nanti sanadnya itu sahih. Nah barakallahu fikum, hadisnya juga sahih. Naam. Kita lihat kemarin pantun atau puisi yang disebutkan oleh para ulama mengenai kumpulan hadis-hadis yang di dalamnya menyebutkan apa? Atau hadis tersebut digelari dengan hadis yang mutawatir. Kata beliau kemarin apa? Dalam pantun itu, mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashul khufaini wa hadhihi ba'du. Itu contoh untuk hadis yang mutawatir. Hadis untuk yang mutawatir, na barakallahu fikum, disebutkan di dalam pantun atau puisi yang kemarin sudah kita sebutkan. Mutawatir lafzi maupun apa kemarin? Maknawi. Mutawatir yang lafzi maupun mutawatir yang maknawi. Maksudnya bagaimana? Mutawatir itu yang mendatangkan dari kalangan para sahabat itu banyak. Paham ya? Tapi ada yang lafaz dan maknanya sama gitu loh. Ada juga yang mutawatir maknanya saja, lafaznya beda-beda, cuma lafaznya sama. Datang dari berbagai macam dari berbagai barakallahu fikum para sahabat, banyak orang gitu, tapi lafadznya beda, maknanya sama. Itu mutawatir juga. Jadi ada yang lafzi, ada yang maknawi. Naam. Kita lihat mizatuhu, keistimewaan hadis mutawatir itu apa? Al-haditsu al-mutawatir, keistimewaannya adalah yufidul ilmal yaqini, memberikan faedah ilmu yang yakin. Jadi enggak perlu ragu lagi. Bisidqil khabar al-manqul, dengan apa? Benarnya kabar yang dinukilkan. Karena sudah kita lewati kemarin kan, mustahil kalau mereka itu menyengaja untuk berdusta. Mustahil kalau mereka menyengaja untuk apa? Berdustaan itu. Barakallahu fikum. Dan lihat, wa yurisu tasdiqan jaziman, dan juga mewariskan apa? Pembenaran yang pasti. Itu kalau mutawatir, karena mereka bisa dikatakan para sahabat yang banyak menukilkan hadis tadi itu sangat-sangat mustahil kalau mereka menyengaja berdusta. Barakallahu fikum, sangat-sangat mustahil kalau mereka menyengaja berdusta. Oleh karena itu, kata beliau di sini apa? Yufidu al-ilma al-yaqini bisidqil khabaril manqul. Yaitu memberikan faedah ilmu yang yakin, ilmu yakin bukan sekedar dzan. Dengan apa? Benarnya kabar yang dinukilkan, dan juga mewariskan apa? Pembenaran yang pasti. Kaman yusyahid al-amra bi nafsihi, seakan-akan menyaksikan perkara itu dengan sendirinya. Fala yataraddadu fi qabulih, maka enggak perlu bimbang lagi, enggak perlu ragu lagi untuk menerimanya. Paham ya? Untuk menerimanya atau membenarkannya enggak perlu ragu lagi, enggak perlu bimbang lagi. Naam. Kita lihat lagi, wala yahtaju ilal bahthi an ahwalir ruwatih, dan enggak perlu lagi mencari-cari keadaan para perawinya. Karena sudah mutawatir. Sudah kita lewati kemarin kan, mutawatir itu kan yang datang dari banyak, dari kalangan para sahabat atau yang meriwayatkannya, dan sangat-sangat mustahil kalau seandainya mereka berdusta, menyengaja berdusta. Tanbihun, peringatan. Kita lihat tanbihnya apa? Wa kadzalikal haditsul ahad yufidul ilman yaqin, ini peringatannya. Bukan berarti hadis mutawatir saja, bahkan hadis ahad pun
yufidu ilmal yaqini, memberikan faedah ilmu yang yakin, bukan don. Nah, kapan itu? Idza tawaffarat fihi syurutus shihah, kalau terpenuhi padanya syarat-syarat sahih. Paham belum? Nah, kalau terpenuhi padanya syarat-syarat sahih, maka apa? Walaupun dia ahad, walaupun datang dari berbagai kalangan para sahabat, tapi yang sahih cuma satu orang, tapi karena dia terpenuhi syarat sahihnya, maka dikatakan apa? Memberikan faedah ilmu yakin. Seperti hadis apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang dari berbagai macam sahabat. Maksudnya banyak dari kalangan sahabat, tapi tidak ada satupun yang sahih kecuali jalurnya apa? Jalurnya satu-satu, ahad semuanya sampai kepada Umar bin Khattab. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, nanti akan sebutkan sebagai contoh nanti. Walaupun ahad diterima itu. Orang-orang Aqlaniyun seperti HTI, Hizbut Tahrir atau yang semisalnya, mereka menerima hadis itu padahal ahad. Padahal mereka mengatakan kalau seandainya ahad kami enggak menerima. Nerimanya kalau mutawatir, kalau banyak dulu baru kita terima. Tapi kalau ahad kami enggak menerima katanya. Itu enggak benar ya. Nah, kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, wahtuffa bil qara'in, dan kemudian apa? Diliputi dengan qara'in ini, tanda-tanda. Jadi enggak sembarangan. Maksudnya apa? Maksudnya ini menunjukkan bahwasanya hadisnya ini sahih. Nah, walaupun ahad, tanda-tandanya jelas misalkan. Walakin kullama zadat turuq as-sahihah, akan tapi setiap kali bertambah jalan-jalan yang sahihah, jalur-jalurnya itu sahih. Nah, barakallahu fikum, semakin banyak gitu. Fa innal haditsa yazdadu quwwah. Nah, masyaallah. Maka sesungguhnya hadis itu akan bertambah kekuatannya. Wa innal bahitsa yazdadu tuma'ninatan, dan para pembahas pun, para pencari hadis artinya sahih atau tidak, kalau seandainya dia pun ahad kemudian kok semakin bertambah jalan-jalannya yang sahih dikumpulkan. Nah, barakallahu fikum, itu pun apa? Para pencari hadis atau para pembahas itu pun apa? Semakin bertambah tenang dia. Tenang dia. Karena apa? Karena enggak ragu lagi. Wa minal qara'in al-musyar ilaiha fil hadits ahad. Contohnya, termasuk tanda-tanda yang diisyaratkan, nah, barakallahu fikum, bahwasanya itu hadis ahad tersebut merupakan hadis yang sahih. Syarat-syaratnya sahih. Pertama, an yakunal haditsul ahad fis sahihain ini. Syaratnya adalah hadis ahad tersebut berada di dalam sahihain. Naam, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Contohnya apa? Contohnya tadi itu muttafaqun alaih innamal a'malu binniyat, berada dalam sahihain. Hadisnya ahad. Nah, kita katakan sahih sudah, ambil, yakin. Naam. Yang kedua, an tatalaqahu al-ummah bil qabul. Umat pun menyambutnya dengan penerimaan. Sekarang hadis innamal a'malu binniyat walaupun ahad, bagaimana? Hatta orang awam pun paham hadisnya itu, diambil, sambut dengan penerimaan. Innamal a'malu binniyat, seperti itu. Naam. Yang ketiga, an yakuna sanadus sahihan, sanadnya sahih. Jalurnya satu-satu itu ya. Nah, mulai dari tabaqat perawinya, atba'ut tabi'in, sahabat, satu-satu semuanya itu sampai ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum. Karena nanti maksudnya, nah, barakallahu fikum, masing-masing tabaqah itu kan ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Tabaqah itu maksudnya perawi dulu. Baru setelah itu atba'ut tabi'in, baru sahabat. Nah, masing-masing tabaqah itu kalau satu sampai sahabat satu semuanya ahad namanya. Paham ya? Karena nanti ada yang aziz, masyhur, gharib. Paham ya? Aziz, masyhur, gharib. Paham ya? Nah, kalau 3 lebih di atas 2 masyhur. Nah, kalau paling sedikitnya 2 itu aziz. Kalau gharib satuan itu. Nah, ahad itu termasuk gharib. Cuman nah, barakallahu fikum, dilihat sahih atau tidaknya. Kita lihat. Musalsalan bil a'immah, kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, hadis tersebut, sanad tersebut sahih kemudian diikat dengan para a'immah. Maksudnya enggak sembarangan. Yang mensahihkan tersebut enggak sembarangan. Para a'immah pun juga menerimanya dan juga menyambutnya dengan penerimaan. Naam. Ini hadis ahad. Ashharu musannafatihi, termasuk kitab yang dikarang masalah hadis ahad ini, nah, atau hadis mutawatir atau yang semisalnya, yang paling masyhurnya adalah ini. Al-Azhar al-Mutanathirah fil Akhbar al-Mutawatirah. Ini juga kitab bagus sekali. Di dalamnya antum bisa lihat sendiri. Nah, mungkin di sini wallahu alam ada atau tidak. Kalau di maktabah di Damat sana ada saat itu. Nah, kitabnya. Wa talkhisuhu, dan juga ringkasannya. Nah, barakallahu fikum, Qutful Azhar. Ini juga ringkasannya. Kalau ini Anda belum melihat waktu itu, yang Anda lihat itu yang ini, yang aslinya. Nah, tapi ringkasannya mungkin ada juga situ ya. Wa kilahuma lil Hafidz As-Suyuti. Dua-duanya yang aslinya dan juga ringkasannya tersebut
punya Al-Hafidz As-Suyuti rahimatullah alaih. Wa nadmul mutanatsir minal hadis al-mutawatir, ini juga bahas masalah itu mutawatir atau yang semisalnya. Li Abi Abdullah Muhammad bin Ja'far Al-Kitani. Nah, ini juga wala alam Al-Kitani atau Al-Katani, biasanya itu kalau yang didengar tuh nah barakallahu fikum Al-Katani ya, nanti lihat lagi nanti. Naam. Al-hadits al-mutawatir ada dua, lafzi wa ma'nawi. Ingat-ingat lafzi itu maksudnya bagaimana? Seringnya kalau lafzi itu otomatis apa? Naam, semuanya meriwayatkan itu lafadznya sama, lafadz-lafadznya. Cuman maknanya mungkin karena perbedaan pemahaman orang, kadang-kadang maknanya beda-beda. Wa illa makna yang asli yang naam inti itu kembali kepada lafadznya tadi itu. Cuman kalau yang maknawi ini mereka meriwayatkan banyak orang tapi dengan makna, lafadznya beda-beda. Tapi dengan makna. Apa maksudnya? Lafadznya beda-beda, maknanya sama semuanya. Banyak yang meriwayatkannya, itu juga mutawatir maknawi. Kalau lafzi itu lafadznya sama semuanya. Ya enggak? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Semuanya lafadznya kayak gitu. Apa maksudnya? Nah, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan di situ sudah kita lewati semuanya. Pertama, ma ta'riful hadits mutawatir lughatan wa istilahan. Na'am barakallahu fikum. Apa definisi hadis mutawatir secara bahasa atau istilah? Definisinya sebutkan di awal itu secara bahasa apa? Dari kata apa? At-tatabu'. Na'am barakallahu fikum. Na'am saling apa? Susul menyusul atau na'am berurutan atau berantai. Nah, cuma nanti na'am barakallahu fikum yang jadikan patokan adalah secara istilah. Ada secara istilah? Apa kemarin? Secara istilah mutawatir. Marwau. Marwahu jama'atun apa? Intinya barakallahu fikum, hadis mutawatir kemarin sudah kita lewati definisinya, bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh jamaah yang banyak dan secara kebiasaannya itu mustahil untuk mereka itu menyengaja berdusta. Itu terjemahan bebasnya seperti itu ya. Jadi para sahabat taruhlah, nah banyak yang meriwayatkannya. Secara kebiasaannya sangat-sangat mustahil, sangat-sangat tidak mungkin untuk mereka itu sengaja berdusta. Nah, itu namanya mutawatir. Karena kalau mutawatirnya ada di kalangan pendusta yang enggak diterima itu. Kemudian kedua, ma hiya mizatul mutawatir ala hadits ahad, sudah kita lewati tadi. Yang ketiga, mata yufidul hadits ahad al-ilm al-yaqini, kalau sahih tadi itu terpenuhi syarat-syarat sahih baru diterima dan dikatakan apa memberikan faedah ilmu yakin. Yang keempat, ilakam qismin yang qasimul hadits mutawatir ma'a dzikri misalin likulli qismin, sudah kita lewati, ada dua, lafzi dan ma'nawi, contohnya sudah kita lewati semuanya. Kembali ke pantun yang sudah kita lewati tadi itu. Mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa masrufaini fa hadhi ba'du. Itu sudah dua-duanya, yang lafzi dan juga ma'nawi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Pantun itu bagus, kan sering dengar dulu di jamat, sering sebutkan itu ya pantunnya itu ya. Mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa masrufaini fa hadhi ba'du. Nah, itu sudah lafzi dan juga ma'nawi. Kalau lafzi haditsu man kadzab sama man bana lillahi baitan, kemudian yang lafzian itu, naam, ya kan? Ya kan? Yang ma'nawi yang setelahnya itu. Kemudian sekarang kita lihat lagi rincian yang kedua, yang kedua al-haditsul ahad, hadis ahad. Ingat-ingat ya, mungkin antum jumpai artikel atau tulisan atau orang yang berpemahaman HTI Hizbut Tahrir atau yang semisalnya Hizbut Tahrir Indonesia atau yang semisalnya, biasanya nah barakallahu fikum kalau sudah masuk dalam perdebatan mereka mengingkari hadis ahad. Mengingkari hadis ahad. Kita katakan hadis ahad kalau terpenuhi syarat-syaratnya sahih enggak boleh diingkari. Wajib benarkan dan juga wajib diterima. Karena apa? Yufidu al-ilma al-yaqini, memberikan faedah ilmu yang yakin. Yang barakallahu fikum, yang benar-benar apa? Yang benar-benar sahih ilmunya, na'am. Yang benar-benar hadisnya apa? Boleh diterima dan boleh dijadikan hujjah. Kita lihat. Ta'rifu definisinya, al-ahadu lughatan jam'u ahadin. Ahad secara bahasa jam'u ahad. Naam, yaitu seorang diri atau seseorang atau menyendiri. Bi ma'nal wahid, satu orang menyendiri. Wa khabarul wahid, dan kabar yang bersumber dari satu orang, huwa ma yarwihi syakhsun wahid, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh
satu orang saja. Maksudnya apa? Maksudnya hadis ini enggak diriwayatkan oleh yang lainnya, hanya seorang saja. Seorang di sini maksudnya para ulama juga menyebutkan masing-masing tabaqahnya. Tabaqah perawi, atba'ut tabi'in, tabi'in sampai sahabat satu-satu semuanya. Itu dikatakan ahad. Nah, dikatakan apa? Ahad. Naam. Ayo, kita lihat di sini. Jadi khabar ahad atau khabar wahid itu sama ya, cuma ahad jamaknya. Naam, khabar al-wahid huwa ma yarwihi syakhsun wahidun, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Wastilahan antara istilah adalah huwal haditsul ladzi lahu turuqun mahsurah. Hadis yang dia itu memiliki jalur-jalur atau jalan yang terbatas. Hadis yang memiliki naam barakallahu fikum jalur atau jalan-jalan yang terbatas. Maksudnya jalan itu jalur hadis, periwayatan hadis memiliki jalan. Tariqun turukun walahu turukun katsirah. Nah, jalan-jalan yang sampai kepada apa? Bisa menghantarkan kepada hadis tersebut. Maksudnya, sumbernya itu bukannya satu saja. Sumbernya tidak hanya satu saja. Walam yajma' syurutul mutawatir, tapi tidak terkumpul padanya apa? Syarat-syarat mutawatir. Inilah bedanya. Hadis ahad adalah hadis yang apa? Yang jalan-jalannya itu terbatas dan tidak terkumpul padanya syarat-syarat mutawatir, sehingga bukan mutawatir itu ya. Naam. Nanti akan disebutkan dengan contoh, itu jelas sekali dengan contoh. Maksudnya ahad masing-masing tabaqahnya itu juga dikatakan ahad. Mulai dari perawi pertama, setelahnya kan atba'ut tabi'in, setelahnya kan tabi'in, setelahnya kan sahabat, itu satu-satu semuanya itu ahad juga. Nah, kita lihat aqsamu bagiannya. Yang qasimul ahadul ahad naam ila qismain. Yang qasimul haditsul ahad, hadis ahad itu terbagi menjadi dua. Wa dzalika bi'tibarain mukhtalifain. Yang demikian itu dengan apa? Dua sudut pandang yang berbeda. Ditinjau dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, bi'tibaril adad fi tabaqatis sanad ini. Yang pertama, jadi hadis ahad terbagi menjadi berapa tadi? Dua. Ditinjau dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, bi'tibaril adad, maka ditinjau dari si adad jumlahnya fi tabaqatis sanad, pada masing-masing tabaqah sanad. Paham maksud tabaqah ya? Tabaqahnya sebelum apa? Atba'ut tabi'in, perawi utama, ruwat. Paham ya? Setelah itu nanti atba'ut tabi'in. Setelahnya apa? Tabi'in. Setelahnya apa? Sahabat. Nah, itu nanti tabaqah namanya. Tingkatan-tingkatan itu, paham ya? Dan tingkatan-tingkatan sanad tadi itu. Kita lihat. Bi'tibaril adad fi tabaqatis sanad, ditinjau dari si jumlah pada masing-masing tabaqah sanadnya. Yang qasimu ila salas aqsam, terbagi menjadi tiga bagian, wahya yaitu kata beliau, pertama al-haditsul masyhur, hadis yang masyhur. Yang kedua al-haditsul aziz, hadis yang aziz. Yang ketiga al-haditsul gharib. Sudah kita lewati ini ya. Kalau perawinya lebih dari dua ke atas namanya apa? Masyhur. Masing-masing tabaqahnya. Contohnya, tabaqah ruwat dua orang. Dua orang atau lebih ya. Nah, barakallahu fiikum, kalau dua orang pas berarti aziz nanti ya. Berarti dua ke atas lah. Tabaqah ruwat tiga. Tabaqah atba'ut tabi'in tiga. Paham belum? Tabaqah tabi'in tiga, sahabat pun bisa tiga juga. Paham ya? Seperti itu, sampai udah sahabat. Kalau sahabatnya ini banyak, nanti bisa masuk dalam kategori mutawatir. Kalaupun tiga pun juga sudah masuk dalam hadis masyhur. Nah, ini masyhur secara istilah ini ya, adatnya. Karena masyhur itu macam-macam. Masyhur ada masyhur indal amah. Masyhur menurut orang awam itu lain lagi pembahasannya. Nanti dibahas dalam ilmu hadis juga. Masyhur yang dimaksud di sini adalah masyhur ditinjau dari pembagian adat. Jumlah masing-masing tabaqah. Masing-masing tabaqah sanad itu berapa perawinya gitu loh ya. Berapa orang yang meriwayatkannya. Mafhum insyaallah Ibrahim? Ya, adapun masyhur yang di kalangan orang awam atau yang semisalnya, itu nanti ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Kita lihat berikutnya. Yang kedua hadis aziz, aziz yang dua tadi ya, sedikitnya. Gharib itu satu. Yang kedua, wa bi'tibaril qabul war rad, ditinjau dari sisi diterima atau ditolaknya. Ya, ditinjau dari sisi diterima atau tolaknya. Nah, barakallahu fikum, suatu riwayat. Nah, yang qasimul qismain terbagi menjadi dua, wa huma, yaitu dua-duanya. Pertama, al hadis al maqbul, hadis diterima, hadis yang diterima, wa huwa ala qismain sahihun wa hasanun. Sahih sendiri ada dua. Sahih apa kemarin? Sahih li dzati sama sahihun li ghairi. Hasan juga ada dua. Hasan li dzati sama hasan li ghairi. Itu diterima itu. Yang kedua, al hadis al mardud, hadis yang tolak. Enggak diterima. Wa huwa aqsamun katsirah.
pembagiannya banyak sekali bihasabi sababir rad, ditinjau dari sisi sesuai dengan sebab kenapa ditolaknya. Ada yang palsu, ada yang dhaif, dhaifun jiddan, ada yang mungkar. Kan itu, na'am barakallahu fikum. Kita lihat bagian atau skema di situ. Aqsamul hadits al-ahad, pembagian hadis ahad terbagi menjadi dua. Di'tibaril adad fi tabaqatis sanad, kotak yang pertama itu ditinjau dari si jumlah pada masing tabaqah sanad, ditinjau dari masing-masing jumlah pada tabaqah sanad. Enggak nampak situ ya, punya antum ya? Warna hitam punya antum ya? Nah, ya bahas. Kalau punya ana nampak. Ya mungkin aslinya ya, nanti gampang nanti ditampakkan nanti kalau bisa. Nah, kita lihat sini. Tapi sudah kita lewati dalam tulisan atasnya itu, insyaallah sudah paham. Ditinjau dari jumlah apa? Jumlah masing-masing tabaqah sanad. Ada 3, masyhur, aziz, gharib. Masyhur, nah barakallahu fikum 3 ke atas. Aziz 2, gharib, nah barakallahu fikum 1. Nah itu. Kemudian yang kedua bi'tibaril qabul war rad, ditinjau dari qabul war rad, qabul diterima, rad ditolak. Ada 2 juga. Makbul sama mardud. Makbul sama mardud. Makbul ada 2 kan? Sahih dan hasan. Mardud, tergantung sebabnya kenapa, banyak sekali pembagiannya. Insyaallah. Ya na'am. Berikutnya, aqsamul hadits al-ahad min haitsul adad ar-rijal li tabaqatis sanad ini. Ya, tutup di sini. Pembagian hadis ahad ditinjau dari sisi jumlah. Jumlah para perawi. Naam barakallahu fikum, masing-masing tingkatan sanad. Tingkatan macam-macam, tingkatan ruwat, atba'ut tabi'in, tabi'in, sahabat. Nah, itu nanti masuk dalam tabaqah namanya. Nam tabaqah. Ewa. Oleh karena itu kalau antum melihat Taqribut Tahdzib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimatullah alaih, itu nanti di muqaddimahnya lihat dulu muqaddimahnya. Itu nanti ada tabaqah. Tabaqah tsaniyah, tabaqah tsalisah, tabaqah at-tabaqatul ula, paham ya? Tabaqah yang pertama, yang kedua, ketiga itu apa maksudnya? Dijelaskan di sana di awal-awal kitab Taqribut Tahdzib itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bagus sekali kitabnya itu untuk para pemula, terutama apa? Misalkan antum nanti belajar ke Yaman, biasanya syekhnya kan nyebut haddatsana fulan, haddatsana alan. Kadang beliau nyebutkan tarjumahnya, kadang beliau langsung lewat gitu. Nah, antum bisa ngecek di situ. Siapa fulan bin fulan, apa keadaannya? Dhaif atau thiqah. Kemudian dia tabaqah berapa? Itu penting sekali. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kitabnya 1 jilid aja. Yang simple itu ya. Taqribut Tahdzib. Kalau Tahdzibut Tahdzib tebal, 4 jilid juga ada. Nah, Tahdzibul Kamal lebih tebal lagi. Nah, Mizan I'tidal tebal lagi juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, al-haditsul ahad min haitsu adad tabaqatis sanad. Ini sudah kita lewati, cuman bagannya di situ, bagannya bentuknya kayak gitu bentuknya. Terserah antum bikin bagaimana, yang penting paham saja. Yang penting paham. Hadits ahad ditinjau dari si jumlah perawi pada masing-masing tabaqahnya itu. Ada 3, masyhur, aziz, gharib. Masyhur, aziz, gharib. Contohnya ruwat. Ruwatnya 3 orang, A, B, C. Atba'ut tabi'in 3 juga, A, B, C. Contohnya ya, tabi'in juga 3, A, B, C. Itu nanti masuknya dalam kategori yang masyhur. Sahabatnya bisa 3, bisa lebih. Paham ya, seperti itu. Naam. Aziz 2 saja. Ruwat dari tabaqah yang pertama para perawi 2, atba'ut tabi'in 2, tabi'innya 2, sahabatnya bisa 2, bisa lebih. Paham ya? Nah, tapi kalau misalkan kurang, jangan, karena gharib nanti kurang. Ewa. Gharib itu 1 tadi itu kesimpulannya. Naam. Kemudian nanti untuk masalah apakah harus 3 ke atas atau boleh kurang kalau masyhur. Kalau masyhur harus 3 ke atas. Paham ya? 3 ke atas, 3 itu paling minimnya. Kalau 3 ke atas silakan. Paham ya? Tapi kalau kurang jangan. Kalau 2 yang aziz tadi itu ya 2 tadi. Kalau kurang dari 2 jangan, karena nanti gharib. Paham ya? Seperti itu. Kita ambil 1 ya. Al-haditsul masyhur, hadits yang masyhur, ta'rifu definisinya. Al-masyhur lughatan ismu maf'ulin min qaunika syahartul amra. Masyhur itu adalah isim maf'ul, secara bahasa isim maf'ul dari ucapanmu apa syahartul amra. Ai idza a'lantahu wa adhartahu, apabila kamu mengumumkan dan juga menampakkannya, membikin masyhur itu loh. Nah,
menjadi terkenal itu ya. Nam syahatul amro, aku membuat perkara itu terkenal, viral. Oh viral kan? Terkenal itu ya. Nah barakallahu fikum seperti itu. A'lan tahu maksudnya mengumumkannya, adhar tahu menampakkannya. Sehingga kalau sesuatu ditampakkan, diumumkan, jadi terkenal enggak? Jadi terkenal, masyhur istilahnya gitu. Sumya bidzalika liwuduhihi, dinamakan masyhur karena nampak jelas. Paham belum? Perkara ini sudah masyhur. Nah, berarti apa? Sudah masyhur, sudah terkenal, sudah viral. Di mana-mana orang tahu itu ya. Nah, barakallahu fikum. Wastilahan ini intinya. Setelah istilah apa? Huwa ma rawahu salasatun fa aksar, masyaallah. Ini definisi yang singkat, simpel, padat, bagus sekali ini. Karena di dalam matan Baiquniyah mungkin ada juga, tapi kan perlu penjabaran lagi kan itu. Nah, apa itu wa masyhuru? Apa? Nah, fauqa ma thalatha. Fauqa ma thalatha. Nah, itu para ulama mengkritik di situ kenapa? Seakan-akan harus di atas 3. Padahal 3 itu udah masyhur itu loh. Ini definisi bagus ini. Huwa ma rawahu salatun fa aksar. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih. Masing-masing tabaqahnya ya, kita lihat. Fi jami'i tabaqatis sanad, pada seluruh tabaqah sanadnya. Paham belum? Nah, jadi hadis yang dikatakan masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada masing-masing tabaqah sanadnya. Kalau ana nyebutan tabaqah itu tingkatan. Paham ya? Mulai tingkatan perawi, atba'ut tabi'in, tabi'in, kemudian sahabat. Paham maksudnya? Na'am. Kita lihat di sini. Malam yablugh hadd tawatur, tapi selama tidak mencapai tingkatan batasan mutawatir. Maksudnya bagaimana? Kalau sudah mencapai tingkatan batasan mutawatir, nanti masuknya mutawatir itu loh, bukan ahad lagi. Ini kan masyhur termasuk bagian apa? Bagian dari pembagian ahad, ya enggak? Nah, kata beliau bagus sekali, malamnya belum hadd tawatur, selama tidak mencapai batasan hadis mutawatir. Nah, maka nabi aqal tabaqatihi salasa aksar, yaitu hadis yang paling sedikitnya pada masing-masing tabaqah sanad itu 3 atau lebih. Paham ya? 3 atau lebih, lebihnya ini ingat-ingat ya, jangan sampai mencapai tingkatan mutawatir. Paham maksudnya? Tapi kurang dari 3 boleh enggak? Enggak boleh. 3 ke atas. Nah, kalau dalam matan Baiquniyah kan seakan-akan fauqa masalatah. Azizu marwi itsnaini aw salasah. Itu. Ya kan? Masyhuru marwi fauqa masalatah. Kalau aziz, disebutkan di dalam matan Baiquniyah itu kan 2 atau 3. Seakan-akan ragu, ya enggak? Padahal 2 itulah yang tepat, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau 3 ke atas namanya masyhur. Naam. Kita lihat sini, suratuhu gambarannya. Tabaqatur ruwat ini. Ana sebutan tabaqah dengan tabaqatur ruwat, para perawi dulu. Setelah itu tabaqatus syuyukh. Ini kalau dilihat di perawi yang pusat ya. Tabaqatus syuyukh, kemudian tingkatan berikut tingkatan para masyayikhnya, guru-gurunya. Tingkatan berikutnya tabaqatut tabi'ut tabi'in. Ya, berarti 4 ini kan. Kalau ana nyebutan 3 tadi karena mungkin langsung di perawi yang syekhnya ini maksudnya. Tapi kalau dilihat dari setelahnya lagi atau sebelumnya lagi ya ini. Tabaqatur ruwat, kemudian tabaqatus syuyukh. Yaitu para masyayikhnya para perawi tersebut. Karena perawi itu kan punya guru. Setelah guru tersebut tabaqatut tabi'ut tabi'in. Tingkatan yang berikutnya tingkatnya tabi'ut tabi'in. Berikutnya lagi tabaqatut tabi'in, tingkatan tabi'in. Berikutnya lagi tabaqatus sahabah, tingkatan para sahabat. Apa maksudnya ini? Masing-masing tabaqah berapa tadi? 3 atau lebih. Nah, itu namanya masyhur. Fala yaqil fi ayyi tabaqatin min tabaqatihi an salasah, masyaallah. Penjelasan yang sangat bagus ini. Nah, biar nanti semakin paham matan Baiquniyah itu ya. Nah, karena ini nanti masuknya kalau udah praktek ya, udah praktek itu kalau di damat, contoh aja. Itu kalau udah praktek bahas masalah hadis, itu kadang rasanya mau makan pun terhalang-halangi itu loh. Karena apa? Karena belum ketemu itu loh. Titik ketemunya belum ada. Titik ketemunya belum ada. Nah, ikhwah kita atau di antara kita juga dulu yang pernah itu biasanya ngandalkan Sahih Musnad sama barakallahu fikum Al-Jami'us Shahih sama Sahihul Jami'. Karena apa? Karena nanti kalau udah cuntel atau cuntel enggak? Udah kayak buntu itu udah, wah ini susah tuh ini. Ngambil Sahih Musnad atau Sahihul Jami', kemudian kita kumpulkan berbagai jalurnya itu, kemudian rawahu Ahmad, rawahu fulan wal hadis sahih kama sahahahu Al-Albani. Fi Sahihul Jami', tulis nomornya selesai. Kan simpel. Aslinya enggak gitu, aslinya enggak boleh gitu, enggak boleh aslinya. Nyari dulu, mumet-mumet pusing-pusing dulu, setelah itu wah kesimpulannya sahih. Baru kita ngambil
sahihah atau sahih musnad tadi itu untuk memperkuat. Paham ya? Tapi kan sebagian kita kan mungkin waktunya enggak cukup ya kalau istilahnya enggak fokus, enggak fun dalam bidangnya itu. Jadi kadang sebagian ikhwah itu ngambil sahih musnad, ngambil sahihul jami' atau al-jami'us sahih tadi itu. Setelah itu nanti dia cuman takhrijnya, rawahu Ahmad, rawahu fulan, udah banyak ditakhrij sama dia. Wal hadis sahihun kama sahahahu al-Albani fi sahihah. Kama sahahu al-Imam Muqbil bin Hadi fi Sahih Musnad. Sudah selesai. Itu simpelnya ya, simpelnya seperti itu. Nanti kalau misalkan antum ke sana kok belajar kemudian masuk dalam tahapan membahas, ya upayakan kalau bisa sampai benar-benar maksimal. Karena itu nanti solusi yang terakhir pakai itu, solusi yang terakhir. Karena kalau dah itu mesti ketemu dah. Hadisnya kan pertanyaan gini sama gurunya, hadisnya sahih atau tidak? Cari dulu sana gitu. Nyari kalau kita enggak bahas dulu kan langsung ketemu. Ngambil sahih musnad, cari hadisnya sama udah. Hadisnya sahih kan Syekh Muqbil. Tapi caranya kayak gitu, takhrij dulu, kemudian nanti dilihat jalur-jalurnya bagaimana, siapa fulan dan fulan, dhaif atau thiqah. Kemudian setelah itu nanti paling terakhir ditemunya baru dihukumi. Oh ini hadis sahih nih. Nah, cari penguat. Benar sahih enggak? Buka sahih musnad, buka sahih apa tadi? Sahihah tadi itu kalau benar sahih baru kita kuatkan. Disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dan Imam Al-Wadi'i. Itu contohnya saja. Nah, kata beliau di sini, jadi enggak boleh masing-masing tabaqah itu kurang dari 3, enggak boleh. Wala ba'sa biziyadah, kalau lebih enggak masalah. Idil hukmu lil aqal, karena jadikan patokan hukum itu dikarenakan hukumnya itu kembali kepada yang paling sedikitnya. Paling sedikitnya berapa tadi Husain? 3. Lebih boleh enggak? Boleh. Kurang boleh enggak? Enggak boleh. Misal contohnya hadis al-amri bil husni lil jumu'ah. Itu hadis mengenai apa? Perintah untuk mandi pada hari Jumat. Hari Jumat itu maksudnya ya, mandinya untuk mandi Jumat itu ya. Nah, itu hadis bagaimana? Faqat rawahu fi tabaqatis sahabah, dan sungguh telah diriwayatkan di tingkatan sahabat aktsar min salasah, lebih dari 3 sahabat. Tsumma zada intisharan wa syuhratan fi baqiyatis tabaqat, masyaallah. Kemudian apa? Na barakallahu fikum, bertambah, tersebar, menyebar, masyhur, terkenal pada masing-masing apa? Tingkatan. Hatta balagha adadur ruwati an Nafi' li hadis. Na barakallahu fikum, sampai mencapai jumlah para perawinya dari Nafi' terhadap hadis tersebut 120 nafsan. Berapa berarti? 120 orang perawi. Banyak berarti. Itu yang ngambil dari Nafi'. Nah, kita lihat bagannya itu. Yang satu itu inti hadis-hadisnya. Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil. Apabila datang kepadamu hari Jumat, maka mandilah. Nah, barakallahu fikum, maka mandilah. Nah, itu antum lihat sahabatnya banyak enggak itu? Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Hafsah Ummul Mukminin wa akharun. Banyak berarti kan? Itu dari tabaqah sahabat itu. Kemudian dari Umar bin Khattab berapa orang? 2 orang. Rawahu anhu isnan. Yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab 2 orang. Dari Abdullah bin Umar, rawahu anhu jama'atun minhum Nafi'. Dari Abdullah bin Umar banyak, sekelompok jamaah di antaranya Nafi'. Dari Nafi' antum lihat dari Nafi' itu. Dari Nafi' rawahu an Nafi' faqat. Kemudian yang meriwayatkan dari Nafi' saja 120 orang. Banyak enggak berarti? Banyak. Berikutnya Abu Sa'id Al-Khudri, rawahu anhu wahid, 1 orang. Hafsah Ummul Mukminin, rawahu anha wahid, 1 orang juga meriwayatkan dari Hafsah. Kemudian wa akharun rawahu anhum jam'un. Adapun akharun karena banyak ya udah yang meriwayatkan dari mereka juga banyak. Berarti menunjukkan apa ini barakallahu fikum masyhur. Masyhur. Paham ya? Nah, karena apa? Karena yang dari Nafi' aja sudah banyak sekali dari Nafi' tadi itu. Naam. Adapun dari Umar Khattab kan cuma 2 ya. Rawahu anhu tsnani, rawahu anhu wahid, rawahu anha wahid. Yang satu-satu, tapi yang jadi patokan yang paling banyak tadi itu. Dari Abdullah bin Umar itu dikatakan apa masyhur riwayatnya. Naam, seperti itu. Kalau dari Umar Khattab bisa dikatakan kalau masing-masing tabaqahnya cuma 2 berarti nanti aziz. Tapi kalau dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Hafsah Ummul Mukminin kalau satu dikatakan gharib. Naam. Yang terakhir aqsamuhu, yang qismul hadis masyhur bihasabi sanadihi ila arba'at aqsam. Hadis masyhur itu ditinjau dari sanadnya itu terbagi menjadi 3. Hadis masyhur ditinjau dari sanadnya terbagi menjadi berapa? 3. Sahihin wa hasanin wa dha'ifin ma'ruf. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dha'if. Tanbihun, peringatan. Qad yutlaq al-masyhur wa la yuradu bihi al-hadits al-masyhur. Ini yang ana sebutkan tadi itu.
yang Anda sebutkan di awal tadi itu, terkadang digunakan lafaz masyhur tapi yang diinginkan dengannya bukan hadis masyhur. Masyhur terkenal itu, viral, terkenal, hadisnya terkenal. Seperti apa? Utlubul ilma walau bisin. Masyhur enggak itu? Masyhur indal amah, masyhur dari kalangan orang awam. Di kalangan orang awam masyhur itu. Hubbul watan minal iman. Masyhur atau enggak? Masyhur. Itu maksudnya. Kita lihat. Terkadang lafaz masyhur itu digunakan bukan yang diinginkan dengannya adalah hadis masyhur. Al-mutaqaddim bil makna istilahi. Sebagaimana yang sudah kita lewati dengan makna secara istilah. Maksudnya bukan hadis masyhur yang sudah kita lewati. Wa inna ma yuriduna bihil makna lughawi. Yang mereka ingin, akan tetapi yang mereka inginkan dengan lafaz masyhur tersebut adalah apa? Makna secara bahasa, wa huwal mustahar indan nas. Terkenal, viral di hadapan di sisi manusia. Au inda ta'ifatin muayyanah minhum, atau terkenal di sisi apa? Salah satu kelompok tertentu di antara mereka. Menurut Syiah misalkan. Nah, barakallahu fikum. Kelompok, contohnya kelompok tertentu seperti Syiah. Syiah punya hadis masyhur mereka. Hadis masyhur yang dari kalangan Syiah biasanya masalah apa? Masalah keutamaan Fatimah, keutamaan Ali bin Abi Thalib, keutamaan barakallahu fikum Husain, paham ya? Seperti itu. Itu kalau masyhurnya di sisi kelompok tertentu di kalangan Syiah Rafidah seperti itu. Allah musta'an. Paham maksud ini ya? Jadi masyhur yang diinginkan oleh barakallahu fikum orang-orang awam, yang ma'ruf di kalangan orang awam itu masyhur secara bahasa. Paham belum? Ayo na'am. Wa hadzal naw' minal masyhur qad yakunu mutawatiran. Kalau jenis yang ini, hadis masyhur yang sekarang ini, qad yakunu mutawatiran, bisa jadi mutawatir kalau banyak perawinya. Paham belum? Kalau sudah banyak, perawinya sudah banyak, kan dia sebutkan tadi 3 perawi atau lebih. Nah, lebihnya itu kalau sudah banyak sekali. Nah, barakallahu fikum. Nanti wallahu a'lam sebutan atau tidak, intinya sudah banyak sampai tingkatan mutawatir, dikatakan mutawatir. Dikatakan mutawatir. Paham ya? Seperti itu. Wa qad yakunu sahihan, bisa jadi sahih, au hasanan atau hasan, au dha'ifan bahkan dhaif. Jadi enggak bisa dipastikan hadis yang mutawatir itu sahih, tidak bisa dikatakan hadis masyhur itu sahih. Nah, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Wa qad yakunu aidan masyhuran bil ma'na istilahi. Bisa jadi masyhur yang dimaksudkan adalah makna secara istilah, au azizan, au ghariban. Aziz 2 tadi itu, au gharib 1 tadi itu. Wa qad yakunu kadzalika mawdu'an aw la aslahu. Terkadang bisa jadi apa? Hadis yang masyhur ini pun bisa jadi maudhu' aw la aslahu, atau tidak ada asal usulnya, tidak ada sumbernya. Paham belum? Jadi tidak setiap hadis masyhur itu sahih. Paham belum? Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu' palsu pun juga ada. Ada pun yang aziz insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.